Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibunda sekalian, jamaah Majelis Taklim Bulanan, keluarga besar Muara Basa Malalo, yang pada kesempatan bulan Januari tahun 2024 miladiah ini yang menjadi tuan rumah adalah Ibu Ani. Semoga pengajian ini memberikan manfaat dan barokah kepada terutama Ibu Ani keluarga dan juga kepada kita semua, menambahkan ilmu dan pemahaman dan menjadikan amal soleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan bahwa tujuan dari Allah menciptakan kita, yakni manusia dan juga jin, itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Yakni bahwa yang berhak diibadahi itu hanya Allah. Barang siapa yang melakukan peribadatan kepada selain Allah, maka dia sudah melakukan perkara yang besar, yakni dosa besar. Ya, kita mengetahui bahwa dahulu awalnya manusia itu adalah menyembah Allah. Ya. Kemudian syaitan berhasil menggoda manusia. Pada generasi pertama anak keturunan Adam sampai generasi ke-9 itu manusia masih mentauhidkan Allah. Ya. Maka pada generasi ke-10 terjadilah manusia menyekutukan Allah. Dimulai dari apa? Dimulai daripada pengkultusan, yakni menganggap keramat orang-orang soleh di antara mereka. Makanya kita kenal itu ada berhala di dalam Al-Quran, itu disebutkan berhalanya di zaman Nabi Nuh itu Wad, Suwa, Yaghus, Nasr namanya. Siapa itu? Itu adalah nama dari orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu mereka berdakwah, ya. Lalu mereka meninggal dunia. Kemudian oleh pengikutnya itu dikenang. Dibisikkanlah oleh syaitan. Awalnya itu memang hanya sekedar untuk mengenang saja. Kan dia sudah meninggal tuh. Maka kita buatlah patungnya. Jadi awalnya itu hanya sekedar untuk mengenang jasanya itu. Tapi akhirnya waktu berlalu, zaman berubah, generasi berganti, dan ilmu hilang. Yang awalnya hanya patung itu dibuat yakni untuk mengenang, setan berhasil merayu, yakni dijadikanlah patung-patung itu untuk perantara kepada Allah.
Awalnya orang beribadah langsung kepada Allah, tidak pakai perantara. Maka mereka dibisikkan, dirayu oleh setan, yakni kamu ini kotor, gak bisa langsung ibadah kepada Allah, tapi harus pakai perantara. Inilah patung tadi. Makanya kita kenal waktu Nabi diutus itu, patung-patung berhala tuh, mereka bukan tidak percaya dengan Allah, orang jahiliyah itu. Mereka percaya, tapi mereka menjadikan patung yang mereka buat di sekitar Ka'bah yang jumlahnya ratusan itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Itulah hakikat syirik tuh ibunda. Makanya syirik itu menyekutukan Allah, yakni menyembah Allah bersamaan dengan yang lain. Makanya dari situlah muncul kata serakah, syirku itu. Yakni, Waalaikumsalam, mau semuanya. Nah, kemudian waktu berlalu ibunda. Akhirnya apa ibunda? Akhirnya setan berhasil membisikkan, merayu manusia. Akhirnya bukan lagi perantara ibunda. Maka disembah nyunian. Orang nyembah patung itu nih. Maka Allah mengutus Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya itu. Berapa lamanya ibunda dakwahnya Nabi Nuh itu? 950 tahun. 1000 dikurang 50. Alangkah lamanya. Banyak ada yang ikut ibunda? Banyak ada ibunda yang ikut? Tidak. Yang ikut cuma 40 orang. Atau ada yang riwayat mengatakan 8 orang. Yang naik di perahunya saja, kapalnya itu cuma hewan-hewan sepasang-sepasang. Bahkan anaknya sendiri Kan'an tidak percaya ke bapak. Bayangkanlah itu. Jadi dakwah itu hidayah Allah yang memberikan. Kita tidak bisa memberikan hidayah itu. Nah, kita kembali ke tadi. Jadi awalnya manusia mentauhidkan Allah. Oleh karenanya di dalam agama kita patung itu haram. Ya, di dalam syariat agama itu patung itu tidak boleh kita membuat patung. Apalagi memiliki patung, apalagi disimpan. Ibunda kalau ada patung di rumah itu harus dihilangkan itu. Dibuang. Kalau enggak kepalanya dipotong. Apalagi patung-patung yang mirip berhala. Ada yang suka patung Dewi Kuan Im, Dewa Brahma. Nggak boleh itu. Termasuk juga ada yang patung yang kucing Cak Iko. Nah, itu keyakinan pajangan baju itu gimana? Nah, pajangan baju itu kan dia tidak utuh kan? Ada yang mukanya nggak ada, itu nggak apa-apa. Kepala ininya dihilangkan itu. Tapi kalau dia mirip nian, orang perempuan nian dikasih alis, kasih tangan, itu sebaiknya tutup aja kepalanya. Atau kepalanya kan ada yang polos itu ibunda. Nah itu tidak apa-apa itu. Nah, itu makanya dulu saya sama beberapa teman ustadz masuk MUI kota. Waktu itu saya masih di komisi fatwa, itu kami termasuk yang tidak setuju waktu patung-patung Awati itu. Mawati itu karena itu ya itu kan ada yang berkata itu yang berkata kan tidak kita sembah Ustaz. Betul lah itu. Kan tidak kita sembah. Betul tidak kita sembah. Kini apa dijamin 10 generasi kita sesudah kita sampai akan datang sama seperti tadi. Dulu aja lihatlah kondisi zaman sekarang ibunda. Bagaimana anak-anak sekarang kan beda dengan generasi lama. Zaman ibunda kita masih kecil-kecil dulu masih kita dengar anak-anak yang baca Quran apa di rumah. Zaman tuh berganti. Nah itu makanya itu di dalam Islam itu pertama kali itu tadi ibadah kepada Allah tuh harus tegakkan. Kita ini mentauhidkan Allah.
Maka dalam Islam tuh yang pertama kali harus didakwahi seorang ustadz, seorang dai, seorang mubalik, seorang penceramah tuh tauhid. Kelar dulu ngomong soal ini, yang lainnya. Bukan berarti kita nggak ngomongi cara wudhu, cara buang air, bukan. Tapi yang pertama kali masalah tauhid. Kenapa? Itulah pokok yang diajar oleh Allah dan melalui Rasulnya itu. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah ngutus para nabi dan rasul itu untuk memperingatkan, ngasih tahu, menceramahi, sembahlah Allah dan jauhilah segala taghut, yakni berhala. Tapi sekarang sebagian kaum muslimin masih banyak, bahkan kaum muslimin, kalau kita orang non muslim, orang kafir gitu enggak. Ya memang mereka menyekutukan Allah. Lihat aja di agama-agama lain tuh. Kalau kita ngelihat agama lain tuh penuh dengan patung, ya kan? Yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Tapi mereka sembah, itu akal mereka. Makanya orang yang menyekutukan Allah itu akalnya tertutup. Walaupun mereka dikatakan orang pintar. Makanya lihat dialog Ibrahim dengan Namrus itu, Ibunda. Kata Ibrahim, bukan aku yang motong itu. Ini yang paling besar ini. Tapi kata Namrus sama kawan-kawannya, masuk patung ini bisa ini. Gilo kau nih Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Mana yang lebih gilo? Saya apa kamu? Kamu setiap hari minta nyembah dia. Pagi, siang, sore, malam minta ke patung-patung yang kecek kamu tadi tidak bisa berbuat, bahkan bela dirinya aja tidak bisa. Terdiam dia. Ini kesirikan. Nah, Islam itu tauhid itu. Maka ibunda sebagai seorang ibu di rumah itu harus mengajari anak itu dari kecil tuh soal tauhid. Ini kalau kita bicara masalah tauhid itu luas sekali. Yang kita tahu tauhid rububiyah, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah memberi rezeki. Wajib ibunda mengajari. Contohnya apa Ustaz? Contohnya anak ibu minta belikan, misalnya minta HP. Ajar pada dia untuk minta kepada Allah. Ini tauhid rububiyah. Minta sama Allah nak. Walaupun nanti ibunda yang belikannya. Tapi dalam rangka apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Jadi kita ngajar anak kita itu untuk minta kepada Allah. Jangan takut masalah hidup. Jodoh, rezeki, ajal. Allah sudah menjamin. Wa ma min dabatin fil ardi Allah rizquha. Tidaklah binatang melata itu Allah yang memberinya rezeki. Kalau kita lihat, coba ibunda nih yang jualan pete atau suka makan pete. Kadang nengok kan ada ulat di dalam apa? Pete. Kalau kita pikir ya Allah, mana dulu ulat atau petenya tuh? Tentu pete. Berarti Allah sudah menyiapkan untuk ulat itu makanannya, yaitu petai itu. Jadi kita juga, kita tahu bahwa waktu Allah menciptakan kita di dalam perut ibunda, Allah sudah siapkan beberapa hal. Apa? Rizkinya, jodoh, kemudian ajal, kemudian baik dan buruk. Jadi jangan khawatir. Tidak akan terganti rezeki saya dengan ibunda. Tidak akan terganti. Kalau memang rezeki kita, walaupun di mulut harimau, akan jadi milik kita. Tapi walaupun sudah masuk dalam mulut, kalau bukan rezeki kita, keluar dia. Masuk ya Ustaz? Iya. Coba ibu pernah lagi makan bersin. Keluarga lo itu, ya kan? Tidak rezeki. Maka jangan khawatir. Itu ibunda tuh harus mendidik anak itu. Ajari anak masalah tauhid itu. Minta kepada Allah. Jangan minta kepada kuburan Mbah Brojo, Eyang Sapu Jagat, Nyai Dasima. Enggak.
Allah yang menyembuhkan, bukan kepada benda-benda yang nggak ada syariatnya itu. Dulu ada sempat heboh batu ponari ya. Iya. Itu syirik itu. Kenapa? Akal saja tidak menerima. Di Minang mungkin ada, setiap daerah tuh ada itu kesirikan terhadap benda. Kita lihat orang-orang di Hindu itu, bagaimana mereka memuja apa? Sapi, ya kan? Sapi kan nggak boleh dibunuh di India. Sampai kotorannya tuh dianggap suci. Kita juga nih ada di daerah mana aja. Sampai dikasih namanya Kiai Slamet, kebo bule. Bayangkan. Nggak barokah ya. Ada yang punya keyakinan kucing ya kan? Kucing kalau melangkahi apa? Macam-macam itu hewan. Nah, ini syirik. Yang kedua tauhid uluhiyah. Ya? Kalau tadi pekerjaan Allah, ini pekerjaan kita. Nah, kita nih jangan sampai ada keyakinan kita. Sebagian kaum muslimin masih ada yang keyakinan bukan dari muslim. Contoh misalnya keyakinan akan sialnya sesuatu. Saya pernah pengalaman itu, ada abang saya tuh nabrak kucing. Ya kan? Lalu dia nelpon saya, "Amri, apa bang? Niko, abang ini nabrak kucing. Kece orang-orang nih harus buka baju gitu. Terus bajunya itu harus dibungkus kucing tuh. Kalau enggak nanti sial," katanya. "Baju aku nih baru," gitu. "Mahal pula," katanya. "Cuman nombri ado tuh bang," saya bilang. Abang ambil ajo itu apa? Kucing itu abang bungkus dengan apalah, kain buru atau plastik atau apa. Abang kubur aja supaya jangan bau. Gak ada keyakinan itu. Ini seperti inilah ibunda. Orang masih percaya banyak seperti ini. Ikut nabrak kucing takut sial, tapi nabrak orang lah lari. Kan di mana akalnya? Itu ibunda banyak nian kalau sehari-hari itu ibunda. Di rumah sebagian kaum muslimin yang masih percaya hal-hal yang berbau klinik, tahayul, bid'ah, khurafat itu. Yang punya anak bayi ditaruh apa namanya jerangau tuh. Iya, jerangau ya. Jerangau di tangan, di kaki, sampai ada yang di lehernya, sampai ada yang di perutnya. Itu saya pernah lihat tuh, bungkusan kain hitam. Itu syirik. Innar ruqa wa tiwalah wa tamaim, kata Nabi, syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat itu syirik. Ibunda berdosa membiarkan itu kalau ada di rumah. Ini saya dakwahkan, ya Allah, dengarkan. Ini sudah saya ajarkan kepada jamaah pengajian Muara Basa Malalo ini, ibu-ibunda sekalian. Mereka wajib menyampaikannya. Kalau masih ada hal-hal yang berbau syirik di rumah kita, di rumah keluarga kita, keyakinan syirik, wajib ibunda mendakwahi dengan cara yang baik. Tadi kayak apa tadi? Bilang apa? Jerangau tadi. Itu enggak ada. Jerangau itu tidak memberikan manfaat. Kalau ada yang lain tuh pernah saya dengar gelang bahar, ya kan? Akar bahar. Enggak ada itu. Kalau pakai cincin boleh enggak? Pakai cincin boleh enggak? Ya boleh, apalagi perempuan boleh, halal pakai cincin emas apa. Yang penting jangan cincin yang dianggap punya tua. Atau jimat, enggak boleh, haram. Kalau kita lihat-lihat banyak nian keyakinan kaum muslimin yang masih percaya. Saya pernah melihat rumah orang tua ada apa? Tapal kuda ditempel di itunya tuh. Tapal kuda yang besi. Iya, besi untuk sepatu kuda itu. Ditempelnya di situ. Kemudian ada yang duri salak. Sampai ada yang Quran. Saya pernah lihat nih. Dipakunya di situ, ya Allah. Ini kenapa ini, saya bilang?
Itu untuk lebaran. Wah, inilah bayangkanlah Quran dijadikan jimat. Quran itu dibaca supaya ngandung barokah, bukan dijadikan jimat. Maka ada istilah Quran Istanbul, ya kan? Tahu kan? Quran yang orang yang jago ngaji juga tidak bisa baca, yang kecil nih kan. Tadi aja Yunda kita aja tidak bisa baca segedang ikuna. Apalagi yang kecil ya, apalagi yang sekecil itu. Nah, ditaruh di mobil. Ada itu. Kalau ditaruh untuk dibaca dah. Iya. Tapi tentu juga kalau untuk dibaca sekecil itu jangan baca. Ah, itu ibunda. Jadi kalau kita bikin kamus ya ibunda ya, bikin kamus keyakinan atau kesyirikan yang terjadi di sehari-hari itu banyak nian ibunda. Orang-orang pasar tuh sering juga kan, duit pertama pembeli itu. Itu jangan, kita sebagai seorang muslim nggak boleh, itu namanya pak turut. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu tanpa ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta tanggung jawab. Jadi apa yang kita lakukan, yang kita ucap ibunda, yang kita perbuat tuh akan diminta tanggung jawab. Maka seorang muslim nggak boleh, ini saya melakukan ini apa tujuannya? Bukan masuk ya Ustaz, sekedar apa? Sekedar itu aja. Jangan main-main loh, ucapan itu bisa halal bisa haram. Bukankah beda antara zina dengan pernikahan itu dari ucapan yang namanya ijab kabul. Makanya dalam agama kita nggak boleh kita ngucapin selamat Natal. Ada yang ngucapin selamat Natal nggak? Nggak boleh. Kalau dulu-dulu ya Alhamdulillah kalau sudah belajar. Iya. Sekarang jangan. Bukan kita benci, enggak. Kita tetap berbuat baik, tapi kalau dalam agama lakum dinukum, kita tetap dengan baik. Kalau dia butuh pertolongan selama sebagai manusiawi, dia sakit, minjam apa, boleh, nggak apa-apa. Tapi selama dalam maksiat, yakni kesyirikan, nggak boleh kita. Nah, itu sebagian kaum muslimin, Mas. Cok, kalau kita buat kamus, nanti ibunda bisa buat tuh. Oh, saya baru nemu lagi ini syirik ini. Saya kadang tertawa-tawa, ini apa? Ayo, ada yang berdenyut-denyut, ya kan? Ada yang gatal ini katanya mau dapat duit. Ini memelihara ini nggak, di mana ini logikanya? Kalau misalnya ada pemberitahuan di M-banking kita masuk, itu mungkinlah ada suara, ini masuk duit itu, enggak apa-apa. Tapi kalau berdenyut-denyut tangan mau dapat duit itu dari mana ininya? Ini kayaknya dianggap sepele, jangan dianggap sepele. Walaupun kadangkala beberapa keyakinan itu nenek moyang kita membuatnya dulu tuh mungkin ada baik bagusnya. Cuman cara mereka membungkusnya itu yang kadangkala bisa salah paham. Contoh, dulu punya keyakinan kalau betino perempuan hamil jangan berdiri depan pintu, kelak susah melahirkan. Itu maksudnya tuh, masa orang hamil depan pintu kan sempit. Cuman ada embel-embel payah melahirkannya, itu yang jadi masalah. supaya jangan duduk di pintu. Anak gadis jangan menjahit malam, kelak susah jodoh. Nah, kelak susah jodohnya itu yang jadi hurapan. Menjahit tengah malamnya itu dulu tuh mungkin dilarang. Kenapa? Takut tercucuk. Karena dulu belum ada. Paham? Itu jadi memang kita harus meluruskan. Bantal jangan diduduk. Sebenarnya tujuannya benar. Masuk bantal itu kan untuk kepala. Ujung belakangnya tuh yang Cuman bahasa orang dulu tuh jadi itu ada hurapan biar itu. takut kali Ustaz. Biar orang tuh takut. Itulah tuh. Maka saya mesti meluruskan ini. Kadangkala maksudnya bagus, tapi
caranya itu yang salah. Paham maksudnya ya? Kadang kalau nggak diambil gitu, kadang orang nggak pede. Pasti takuti dia takut Ah, lagi. ah. Itulah yang perlu kita luruskan tuh. Cara memberitahunya tuh yang harus, jangan sampai ada keyakinan tadi. Maka kalau kita di Minang tuh saya dapat kabar katanya ada sebagian pemilik rumah makan tuh menaruh gambar ungku sali itu katanya. Betul enggak ya? Saya juga nggak tahu karena saya bukan orang Minang. Katanya. Tapi tidak tahu apa maksudnya. Nah, itu katanya supaya kalau sampai ada keyakinan menaruh foto ungku salih itu supaya melariskan dagangan, itu termasuk hal yang dilarang. Ya. Kalau macam-macam foto kayak gini sama nonton. Yang pernah saya baca ada sebagian yang membolehkan, ada sebagian sebaiknya tidak, karena kalau dibilang lukisan yang dilarang tuh tidak, karena itu memang ciptaan Allah gitu, sama seperti foto asli itu kan memang ciptaan Allah. Yang nggak boleh itu orang melukis, yakni makhluk fiktif. Dia sama seperti TV itu, nah sama seperti kita. Kalau nggak boleh ini akhirnya berkaca pun nggak boleh akhirnya. Nah, tapi sebagian ulama sampai ada yang mengatakan sebaiknya juga dihindari. Tapi sebagiannya membolehkan. Allah alam, saya nggak ini. Nah, nanti masuk lagi kata ibunda tadi, niat tadi boleh jadi hanya sekedar untuk kenangan. Ada yang sebagian untuk menyombongkan diri. Wah, saya pernah salaman dengan Pak Harto. Dulu kan zaman kita kecil dulu, orang-orang itu dulu tuh suka sekali kalau dia ini waktu saya jalan ke Singapura, ini jalan saya ke waktu jalan-jalan ke Mekah, ini. Nah, kalau sampai kita ada ujub, itu sebaiknya kita Jadi ibunda gitu ya. Masalah foto tadi itu nih kebalang karena dia tanya tadi kan. Nah, cara ininya tuh ulama berbeda yang saya tahu ya. Nah, kalau memang kita tahu, kita merasa kita tidak sanggup, itu ya sudah kita simpan aja. Karena sebagian orang ada yang dia hanya sekedar untuk kenang-kenangan ya kan. Tapi kalau sampai meninikan hati, sedih nengok foto misalnya orang tua padahal dia meninggal, ya sudah simpan aja. Nah, itu ya, Allahu a'lam bishawab. Kita kembali ke tadi. Jadi banyak hal-hal yang bisa menyebabkan kita syirik itu. Dan kalau kita bikin kamus kesyirikan itu tentu banyak sekali. Nah, ini yang ibunda harus tahu, dan sebagiannya harus ibunda ajarkan kepada anak-anak. Karena ibunda berkewajiban mendidik anak itu. Yang dimulai dari mendidik masalah tauhid tadi. Bunda yang dimuliakan Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tadi menciptakan kita untuk beribadah. Ya, beribadah. Tadi ibadah yang pertama yang harus ditegakkan adalah mentauhidkan Allah. Yang kedua, ibadah keseharian. Nah, seorang muslim minimal harus menegakkan rukun yang 5 itu. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, pergi haji bagi yang mampu, dan seterusnya dari amal-amal soleh, ibadah yang wajib sampai kepada yang sunnah. Ustadz, saya tidak sanggup mengamalkan yang sunat-sunat, yang wajib saja, tapi saya tidak melakukan dosa Ustadz. Itu boleh nggak? Nggak apa-apa. Karena seseorang itu dia tidak diberikan oleh Allah beban yang dia tidak sanggup. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Allah tidak memberikan beban yang kita tidak sanggup. Bertakwa kepada Allah semampu kita. Jadi kalau ibunda sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bahkan kata Nabi, seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa di Ramadan, dia taat kepada suaminya, maka silakan dia masuk dari pintu mana saja surga. Lihat itu. Mudah ini pada perempuan ini. Maka sebenarnya ibadah itu nggak ada yang sulit bagi kita. Lalu Ustadz, kenapa ada ibadah-ibadah sunat? Nah, itu ibadah sunat itu ibunda untuk mengangkat derajat kita di
surga. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat Ibunda, surga itu. Orang yang paling tinggi adalah yang paling banyak ibadahnya. Tapi apakah kita masuk surga itu semata karena ibadah? Ibunda? Kita masuk surga itu karena ibadah? Tidak. Bukan semata kita. Karena kalau kita masuk surga itu karena ibadah, tidaknya kita yang masuk surga. Karena ibadah kita dibandingkan pemberian Allah, masih banyak pemberian Allah. Berapa banyak gitu sholat. Sholat 5 waktu aja. Kalau kayak tipe-tipe Ibunda aku 5 menit lah sholat dah. Sholat zuhur berapa Ibunda? 10 menit ada? Hah? Udah sampai ya? 5 menit? Berapa? Kira-kira berapa? Tidak, yang standar lah. 5 menit. Ah, berarti 5 kali 5 cuma 25 menit gitu. Masih ada bersisa 24 jam 45 menit. Kemana gitu? Dipotong lagi tidur 8 jam. Belum lagi Bunda main HP tadi. Mana? Tidak ada. Maka kalau kata Nabi, kita ini masuk surga karena rahmat Allah, kata Nabi. Kata para sahabat, engkau juga ya Rasulullah. Iya. Kalau ibadah kita masuk surga itu semata-mata karena ibadah, tidak ada yang gitu masuk. Karena ibadah kita masih sedih. Oleh karenanya tadi itu Ibunda, amalkanlah yang wajib, tinggalkanlah yang haram. Maka selebihnya kita yang amalkan yang sunnah. Oleh karenanya saya diajari oleh guru saya itu, kalau bisa kita ada satu amal selain yang wajib tadi yang jadi andalan kita Ibunda. Kita punya, karena setiap kita saya tanya, sanggup tak Ibunda ngamalkan seluruh ibadah itu? Seluruh syariat itu sanggup tak? Tidak sanggup Ibunda. Ulama juga nggak sanggup, apalagi ustaz. Contoh ustaz, zikir. Siapa Ibunda yang sanggup mengamalkan seluruh zikir yang pernah diajar oleh Nabi? Masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, tidur, bangun tidur, berkaca, pakai baju, buka baju, masuk WC, keluar WC, bersin, makan, habis makan. Apa lagi? Jalan mendaki, jalan menurun, masuk ke tempat yang baru kita datang, campur suami istri, apa lagi? Seluruhnya ada doa, zikir. Sanggup tak ngamalin? Doa yang tiap hari aja masuk WC, sanggup tak? Siapa yang sanggup tiap masuk WC baca a'udzubika minal khubusi wal khaba'is? Tunjuk tangan. Yang ini pasti masuk WC kan? Setiap hari kita minimal sekali mesti masuk WC. Tapi tunjuk tangan yang setiap masuk WC baca zikir. Keluar WC. Lagi kebaca masih bisa nggak Pak? Misalnya kita maaf, belet, baru ingat udah duduk. Boleh, nggak apa-apa insyaallah. Kebelet kan nggak sempat lagi. Kan tidak. Iya, paham maksud saya? Jadi kalau kita nggak mungkin kita bisa ngamalinya semua Ibunda. Sholat, sanggup Ibunda ngamali seluruh sholat? Sholat 5 waktu aja. Banyak sholat sunnah. Enggak, sholat sunnah kan banyak Yunda. Sholat lima waktu oke lah. Iya, itu wajib. Maksud Amri tadi itu seluruh sholat. Yang sunat, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat wudhu, banyak sholat tuh. Sholat sunat rawatib. Iya. Witir ya kan. Nah, jadi enggak ada sanggup gitu Ibunda. Puasa. Kalau puasa Ramadan oke lah. Ibunda tentu puasa Ramadan itu pun nggak bisa full karena ada datang bulan. Nanti baru bayar. Iko aja jangan-jangan ada yang belum bayar kok. Ada yang belum bayar tak? Bayarlah tuh. Lana deket lagi Ramadan kok. Siapa yang sanggup ngamalkan seluruh puasa? Banyak puasa tuh.
Nah, jadi kalau kita mau mengamalkan itu tidak sanggup. Oleh karenanya kata guru saya itu nasihat itu minimal kita ada satu ibadah sunat tuh yang jadi andalan kita ibunda. Apa saja lah. Setidaknya rawatib lah. Minimal apalah terserah lah. Mau sholat rawatib, mau sedekah. Ya, sedekah gitu. Lihat tuh ada seorang dia ini sebenarnya di zaman Nabi, cuman dia gak pernah nemu Nabi, namanya Wais Al-Qarni, tahu kan? Dia tuh adalah ibadahnya biasa aja, tapi dia orang yang sangat taat kepada siapa? Pada mbaknya. Emaknya tuh pernah digendongnya itu, bayangkan. Dari rumahnya tuh saya lupa di mana, rumahnya di Yaman ya, jauh. Ke Mekah tuh bayangkan lagi. Nah, dia sampai Nabi mengatakan kepada Umar, kalau kau ketemu Wais, kau minta doa kepada dia. Sampai Umar bertanya-tanya, ini siapa dia? Ternyata dia anak yang taat. Jadi berbakti kepada orang tua itu mendatangkan karomah. Bukan kuburan-kuburan keramat itu datang karomah. Gua-gua apa juga. Yang datang karomah ini ibu-ibu. Jadi kita kembali ke tadi itu. Kita harus cari satu ibunda yang jadi andalan ibunda. Ustaz, saya tidak bisa kalau saya tidak menolong orang tuh. Itu bagus tuh. Selama saya bisa membantu orang, kalau orang minta tolong saya bantu. Tidak sanggup saya cari orang yang bisa nolong dia. Itu salah satu. Ustaz, saya cuma bisa ngamalkan, saya ini pedagang. Jadi kalau saya berjualan tuh saya selalu melebihkannya. Itu salah satu. Maka nggak perlu orang lain tahu. Atau ibunda orang yang rajin puasa Senin Kemis. Pokoknya ya mas Senin Kemis puasa, kecuali lagi head ya. Atau ibunda orang yang senyum tuh lah, mau susah mau senyum. Memang ini berat. Tabassum, mau susah, mau bulan tua, mau bulan muda, mau laki lagi baik, senyum tuh lah. Memang payah, susah ini. Atau ibunda menjadi orang yang nggak pernah dengki sama orang. Lihat, ada kisah menarik. Suatu ketika sahabat-sahabat sedang duduk dengan dengan Nabi. Lalu ada orang laki-laki lewat. Kata Nabi, ini penghuni surga. Nabi bilang, ini orang penghuni surga. Lalu sahabat nanya, apalah kepadean sahabat yang dibilang oleh Nabi penghuni surga. Lalu ada sahabat yang menyelidiki. Bangkai sampai nginap di rumahnya sampai. Biasa aja sama kayak sahabat yang lain. Sholat 5 waktu. Tak pulau ini tak pulau padek-padek nih anda. Lalu sampai ditanya sahabat tuh, ngapo kau? Aku nanya, ngapo? Itu sampai Nabi mengatakan kau ini masuk surga. Lalu kata dia, apa? Ada satu hal yang dia miliki, bunda, apa? Aku tidak pernah dengki terhadap karunia yang diberikan kepada orang lain. Lihat itu. Jadi itu ibunda menjadi sebab dia dapat oleh Nabi, orang ini penghuni surga. Ternyata dia adalah orang yang tidak pernah dengki dengan apa yang Allah berikan. Kalau ada tetangganya beli mobil, ya tidak ada. Tidak ada ngecek, pastilah itu 10 tahun kredit. Tidak ada dia itu. Jangan-jangan dia korupsi. Tidak ada dia kayak gitu dengan tetangga. Dia aja alhamdulillah. Mama itu beli mobil. Alhamdulillah, mudah-mudahan mama bisa numpang kalau pengajian di Pagar Dewa. Itu. Jadi dia nggak pernah. Nah, jadi maksud saya tadi itu kita carilah satu ibadah ibunda yang ini. Yang ibunda bisa jadi andalkan. Ini yang saya punya ya Allah. Satu aja, udah usah banyak-banyak. Kalau yang wajib tadi pastilah kan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan ya kan? Itu wajib tuh. Tapi atau ibunda sanggup bersedekah setiap hari. Bisa enggak bersedekah? Bisa jadi. Bersedekah tiap hari walaupun cuma 1.000. Ada orang lewat 1.000. Walaupun 1.000, tapi tiap hari. Nah, Allah itu menyukai itu ibadah itu kadangkala bukan jumlahnya,
Tapi apanya? Karena apa? Apanya? Rutinnya itu. Bukankah gunung itu terdiri atas pasir-pasir yang kecil jadi gunung? Maka jangan anggap remeh sesuatu yang kecil. Dosa yang kecil itu bisa jadi dosa besar. Bisa jadi dosa kecil jadi dosa besar kalau dia melakukannya terus menerus. La kabair ma'al istighfar wala saghair ma'al istimrar. Tidak ada dosa besar kalau kita langsung bertaubat istighfar. Nggak ada. Tapi tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Bahkan dosa-dosa yang biasa dilihat lagi yang melakukannya. Lihat orangnya, lihat tempatnya. Kalau melakukannya di tanah haram, misalnya mencabut rumput, nggak boleh di tanah haram tuh. Merusak pohon, narik pohon di tanah haram nggak boleh. Bunuh binatang di tanah haram tuh nggak boleh. Kalau kita kan enak aja kalau nggak boleh. Nah, jadi dosa juga dilihat lagi kalau orang yang berilmu melakukan dosa sama tidak dengan apa? Dengan orang yang berilmu beda. Nah sama. Orang tua dengan anak muda berzina sama nggak dosanya? Beda. Mana yang lebih besar? Orang tua. Kenapa? Kalau anak muda tadi mungkin dia karena nggak sanggup menahan syahwatnya yang tinggi tadi. Makanya ibunda, kalau ibunda punya anak, punya cucu, kalau dia lah minta nikah, maka nikahkanlah. Berdosa ibunda. Kalau sampai dia maaf berzina, ibunda sama ayahanda berdosa. Benar ini. Anak saya kemarin umur 21. Saya umur 22. Dia dengan ibunya saya takut. Dengan saya ngomong, ayah mau nikah. Siap kau? Sudah. 21 dia menikah. Karena di zaman sekarang ini berat. Ibunda, nih saya mengingatkan, ada ibu-ibu yang melarang anaknya kalau dulu jangan main-main. Syahwat itu seperti air yang kalau dia tekanan tinggi, kalau dia ditahan meledak, bahaya. Kenapa terjadi perzinahan yang seperti gunung es tuh, yang aduh ngeri sekarang. Orang yang sudah berumah tangga aja sekarang, aduh. Ini terakhir kita dengar cerita di TV kan, di YouTube apa, istri bunuh maminya tuh, nyuruh orang lain, akibat dia langkah ngerinya. Coba ibunda, apalagi itu yang sudah punya laki, apalagi yang anak-anak muda. Maka ibunda jaga anak tuh. Kita sama-sama nih, apalagi yang punya anak perempuan, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ibunda berkewajiban, buas laki-laki sekarang nih. Pak Ustadz juga lah, iya. Kata Nabi SAW, apabila laki perempuan berdua-dua, maka yang ketiganya, Nabi tidak mengatakan kecuali Ustadz tidaknya. Selama Ustadznya normal. Maka nggak boleh dalam Islam tuh berdua-duaan nih. Saya ngajar ngaji ibu dulu. Sampai ada istilah, kalau dia lah tua Ustadz lah. Nggak boleh juga. Karena kata para ulama ada pepatahnya itu. Barang yang sudah dibuang masih ada yang ngambilnya. Betul lah? Ibu pikir barang ibu tidak ada manfaat lagi. Masih ada rupanya yang tukang. Jadi jangan tertipu. Jadi banyak anak muda yang ini nenek-nenek. Itu makanya kata para ulama, saya lebih baik dititipi harta yang banyak daripada saya dititipi wanita walaupun budak hitam legam. Iya, hari pertama dia nengok budak hitam legam, tapi hari kedua, hari ketiga, hari keempat setan bisa setan tuh berzina tubuh tidak langsung. Ingat dah ibu kisah ada 3 beradik yang nitipkan adik gadisnya kepada ahli ibadah, abid. Ada orang ahli ibadah, suka ibadah di
Satu tempat ibadah zaman dulu. Zaman Bani Israel, Nabi cerita. Dia mau pergi safar. Lalu dititipnya lah apa? Anak gadisnya. Adik gadisnya. Ini ada adiknya nih yang dipingit dalam rumah. Tolong kasih dia makan. Hari pertama orang ahli ibadah tuh ngasih makan. Ditaruhnya depan pintu, diketoknya. Kalau bahasa gitu sekarang, Dek, ini makanan kau nah. Tiap hari tuh. Hari kedua, 3, 4, mungkin sampai seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan. Lah alis sebulan, setan bisikkan dia, jangan kau ketuk aja. Tunggulah dulu dia buka pintu. Ada kata, enggak apa-apa kan sekedar kasih tahu aja, nengok wajahnya tuh. Ya kan aja dulu kan. Buka lah, iya juga dah, enggak apa-apa kan. Assalamualaikum, bahasa gitu kan. Ini Dek. Mulai senyum kan. Ini Dek. Apa? Makanannya Dek. Ayo makasih Bang. Bahasa gitu ya kan. Nah, sehari 2 hari tadi mulai itu. Sudah seminggu, 2 sebulan, 2 bulan, setan bisikan, janganlah masuk sekedar ngasih. Masuklah ke dalam rumah. Paham? Kalau sudah masuk rumah, nah memang setan tuh nggak langsung. Berapa banyak tadi perselingkuhan atau apa tuh karena sering bertemu antara sekretaris dengan bos, antara guru yang satu dengan guru yang lain. La innalillahi wa inna. Inilah fitnah yang besar. Kata Nabi SAW, aku tidak takut fitnah apa? Yang aku takuti fitnah wanita. Fitnah pria juga terhadap sama. Kita kembali kita itu bahwa memang sebagai kaum muslimin kita mesti mengetahui ya bahwa harus ada ibadah andalan yang ibunda harus punya itu. Apalah. Saya nggak bisa ini. Silakan ibunda ya, ibunda yang dalam dengar ya. Ibunda carilah ibadah yang bisa jadi andalan ibunda. Apa saja Ustaz? Apa saja? Ustaz, saya cuma sanggup ikut majelis taklim. Dia apa-apa. Di mana majelis taklim, nak hujan, nak badai, nak panen, nak jauh, nak dekat, saya datang. Nak paham, nak idak, saya datang. Saya pernah ini. Ada saya ngajar majelis taklim, ada datuk-datuk. Lah pakai alat apa namanya? Duduk. Nggak ada lagi nganeng. Alat itu aja kadang. Lalu ditanyalah kepada dia, Datuk kok tidak mendengar lagi? Apa jawaban dia? Biarlah saya, daripada saya pulang ke rumah nonton TV. Siapa tahu saya lagi ini lebih baik saya mati dalam keadaan dengar majelis taklim daripada di rumah saya sedang megang remote. Lihat. Jadi tadi itu kita carilah ibunda. Apa amal ibunda? Saya ini Ustaz cuman bisa bersyukur sama suami Ustaz. Nak berapa nafkah yang dikasih suami saya syukuri Ustaz. Itu bagus. Ini payah di zaman sekarang istri. Saya ada kawan-kawan Ustaz dari KUA ya kan. Di Bengkulu ini termasuk perceraian yang tinggi. Dan nomor satu penyebabnya ekonomi. Ya terlepas dari apa, yang jelas dia bercerai karena misalnya penyebabnya mungkin karena pertama suaminya yang malas misalnya, atau istrinya yang tidak bersyukur. Karena memang kalau dibilang cukup, enggak ada cukup. Kita orang dulu bilang enak nian kalau gaji 2 juta. Lah sudah 2 juta. Ternyata enak nian kalau gaji 12 juta. Lah sudah 12 juta. Enak nian kalau 20 juta. Karena orang sudah berduit tuh beda. Kebutuhannya, keinginannya. Karena lah duitnya ini. Makanya kata Nabi SAW, kalau kamu ingin bersyukur, jangan nengok ke atas. Masalah dunia. Tapi tengok kemana? Ke bawah. Ini punya rumah ini. Biarlah punya rumah. Lorong cuman bisa naik motor, kadang nak jatuh puluh. Mobil tak bisa masuk. Nah, alhamdulillah masih banyak Jakarta itu orang tinggal di bawah kolong jembatan, tinggal bawa gerobak, tinggal dalam gerobak.
Orang di Afrika itu, ya Allah. Coba ibu nonton di Afrika. Di TV, ya Allah. Ini mewah nian ini. Mereka minum air yang kuning itu. Nah. Kita bersyukur punya Quran ini. Mereka tuh Qurannya dari kayu yang ditulis lalu dihapus, bayang. Kita pikir tidak ada lagi, masih ada zaman ini di Afrika tuh. Makanya banyak orang-orang kaya yang nyumbang bangun masjid apa waktu itu kan. Karena di sana tuh mereka masjidnya masih, tidak usah lah di Afrika, di Indonesia di ujung timur tuh masih banyak orang masjidnya masih pakai kayu, masih apa. Kita masjid kita, woi, saya sekarang jadi ustadz, kami itu enak nian. Karena masjid sekarang udah pakai AC. Kadanglah kedinginan dulu. Jadi sekarang ustadz kalau pakai jas tuh enak nian sekarang. Walau imam sholat tarawih juga karena AC-nya kue. Nah itu ibunda ya. Jadi kita kembali tadi, ibunda ibadah. Cari ibadah andalan tuh ibunda. Kalau tidak, ibunda jadi ibu rumah tangga yang baik. Ibunda, tadi kita mengetahui bahwa tujuan kita ibadah diciptakan tuh ibadah. Dan tahu enggak ibunda? Ibadah yang paling lama, yang paling panjang tuh adalah yang namanya menikah. Berumah tangga. Sepanjang kita menikah, segitu pula kita ibadah. Kalau sholat, apa setiap terus menerus kita sholat? Tidak, tadi cuma 5 menit tadi. Puasa paling lama sebulan. Zakat setahun sekali. Haji setahun sekali kalau mampu. Tapi kalau menikah, kalau ibunda sudah menikah, sepanjang hayat ibunda menikah, itulah ibunda ibadah. Maka ibunda, saya menasihati ibunda sekalian, jadikanlah rumah tangga itu sarana ibunda beribadah, dapat pahala. Niat lu, saya ngurus rumah tangga nih ibadah baru. Mau suami baik atau tidak, ibunda tetaplah. Saya sering ditanya, Ustaz, saya lah berbuat baik Ustaz, tapi laki saya udah ini. Nah, saya tanya kepada dia, ibunda berbuat baik itu karena Allah atau karena laki? Kalau karena Allah, ibunda tidak akan pedulikan apa sikap suami. Karena berbuat kepada Allah, karena Allah. Jadi mau dibaliknya apa tidak, tetap berbuat baik. Maka itu saya bilang tadi, niatkan dalam berumah tangga itu ibadah ibunda. Ibunda masak pagi-pagi, apalagi di bulan Ramadan, ya Allah. Suami masih tidur, anak masih tidur, ibunda lah goseng ya Allah. Laki masih tidur. Ada memang itu kalau bukan karena niat karena Allah nggak mungkin melakukan itu. Kemudian mendidik anak ibunda. Jangan main-main loh. Al-ummi madrasatul ula. Ibu itu adalah guru pertama bagi anak-anak. Baik buruknya anak itu karena orang tua, terutama ibumu. Ibumu baru bapakmu. Imam Syafi'i itu ibunda, kenapa dia bisa tampil? Itu karena ibunya. Syekh Sudais itu kenapa ibunya? Tahu enggak ibunda? Kisah Syekh Sudais itu. Itu karena emaknya yang sabar. Suatu ketika Syekh Sudais itu emaknya sudah nyiapkan makanan untuk tamu datang. Lah siap di atas meja. Oleh Syekh Sudais diambilnya pasir, ditaburnya. Berang emaknya? Tidak. Marah. Cuman apa yang keluar? Doa. Pergi kau, kata emaknya. Jadilah kau imam Masjidil Haram. Akhirnya doanya terkabul berapa puluh. Tapi sebaliknya ada kisah yang saya baca, kisah yang menyedihkan. Salah satunya ada sama kayak kisah tadi itu. Tapi terbalik ini ibunya nih langsung nyumpahi, matilah kau, hancurlah badan kau. 4 tahun atau 3 tahun kemudian, anaknya tadi itu main ke rumah tua ibunda. Yang ada dindingnya itu lah rapuh. Dia tegak di situ, tahu-tahu takdir Allah, dinding itu roboh, nimpo anak itu gepeng. Orang ribut, lalu emaknya datang situ. Langsung Allah ingatkan doanya 4 tahun yang lalu. Yakni doanya dia ngecek hancurlah. Makanya ibunda hati-hati doa marayana. Jangan sampai B1, B2 matilah. Sama laki juga itu jangan.
Karena itu bisa jadi doa. Makanya sekarang saya juga dengan istri saya, kalau kita marah kayak anak, marah-marah tapi doa keluar, oh, jadilah kau anak yang soleh, pintarlah kau, sehatlah gitu. Tapi ini memang berat kalau tidak kita mengajari. Jangan keluar, apalagi orang Minang kan. Orang Minang kadang marahnya itu apa? Kata-kata yang kasar keluar. Nah, saya tidak perlu sebut lah ya, tahu lah ya kan. Nah, itu hilangkan itu kalau bisa. Kenapa? Kan kita udah tahu ucapan itu adalah doa. Nah, ini memang berat ibunda. Dan ingat ibunda, anak itu tergantung ibunda. Saya sering menasihati, ini pelajaran ini selalu saya ulang-ulang. Ibunda, siapa yang ngajari anak ibunda baca Al-Fatihah hafal? Kenapa enggak kita ibundanya yang kan enggak perlu jadi ustazah dan ngajarinya? Alhamdulillah. Dulu nenek gitu sholat tuh, kan jarang sekarang yang anak tuh diayun pakai baca. Padahal Al-Fatihah itu kalau kita yang ngajarinya, dia akan dibaconyo setiap hari nanti. Setiap nyo baca, maka yang ngajari anak tuh dapat pahala ngalir. Maka kalau yang ngajarnya guru TPQ-nya, guru TPQ. Tapi kalau ibunda yang ngajar tadi itu, ibunda dapat. Maka saya sekarang dengan istri, dengan mantu, dengan anak tuh kadang kami berlomba ngajari anak tuh baca Al-Fatihah itu. Karena baru tahu ilmunya tadi. Wih, udah. Tapi kebanyakan sekarang kan ibunda sekarang, ibu tahu lah apa namanya tok-tok, apa namanya? Tok-tok apa? Saya tahu, ibu tahu. Berjoget, wah anak tuh ngikut. Kata Nabi itu, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang mendidiknya, menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Bagaimana karakter orang tuanya mendidik, maka cukup ibu dah. Gimana? Ya? Cukup ya? Cukup. Ya? Ya? Jadi itu ibunda, ibadah yang paling yang paling panjang adalah rumah tangga. Maka jadilah ibunda istri yang soleha. Kata Nabi SAW, wanita yang terbaik itu adalah wanita yang soleha, yang dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suaminya, selama suaminya tidak menyuruh hal-hal yang diharamkan. Makanya kalau suami melarang, kan sudah pelajar fikih itu kan, kalau suami melarang puasa sunat, maka nggak boleh kita, karena dia ada kebutuhan misalnya, dan seterusnya dari perkara-perkara yang wajib seorang istri taat kepada suami, dan kewajiban lagi sebagai istri dan posisi yang lain sebagai ibu tadi. Ada yang ingin bertanya nggak? Ada tanya di dalam nggak? Yang di dalamnya ada tadi ya? Ada yang ingin bertanya nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Masalah yang disampaikan atau hal lain? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa ya.